Sejak tahun 2006, aplikasi Dapodik telah diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pendidikan di masing-masing daerah. Jadi aplikasi Dapodik ini tujuannya adalah bagaimana data yang ada di daerah-daerah dapat terbaca oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sampai sekarang aplikasi Dapodik ini masih eksis ataupun masih digunakan, dengan dimana pemerintah yakni melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus mengupdate aplikasi Dapodik ini sendiri, kemudian diperbarui sehingga bagaimana user ataupun pengguna aplikasi Dapodik ini dapat menggunakannya dengan baik dan dapat mempermudah pengguna itu sendiri. Nah, teman-teman, dalam video kali ini saya akan membahas tentang aplikasi Dapodik ya, mulai dari bagaimana penggunaannya, kemudian bagaimana spesifikasi dari aplikasi Dapodik ini sendiri, dan tentunya karena di sini saya melakukan investigasi di satuan pendidikan tempat saya mengajar, nanti saya akan menjabarkan seperti apa hasil investigasi saya terkait dengan aplikasi Dapodik ini sendiri. Kemudian nanti saya akan menjelaskan tentang kekurangan ataupun kelebihan aplikasi Dapodik ini sendiri. Nah, sebelum kita mengetahui seperti apa aplikasi Dapodik ini, terlebih dahulu di sini saya akan memperkenalkan diri. Ya, nama saya adalah Muhammad Asmani Sumarna. Saya adalah mahasiswa Administrasi Pendidikan Universitas Mataram, di mana saat ini video yang saya buat ini adalah salah satu tugas saya dalam rangka untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Dr. Muntari MPhil dalam mata kuliah penerapan IT dalam manajemen pendidikan. Nah, adapun aplikasi yang saya bahas adalah aplikasi Dapodik itu sendiri. Oleh karena itu, teman-teman, khususnya teman-teman mahasiswa MAP, Magister Administrasi Pendidikan, baik kelas 2A dan kelas 2B, terus ikuti video ini sampai akhir agar teman-teman tahu seperti apa aplikasi Dapodik ini di satuan pendidikan saya, mulai dari seperti apa penggunaannya dan tujuan aplikasi Dapodik ini sendiri, dan tentunya apa kekurangan dan kelebihan aplikasi Dapodik itu. Check it out. Seperti yang kita ketahui bahwa aplikasi Dapodik ini sangatlah esensi digunakan di satuan pendidikan, karena tujuan dari aplikasi Dapodik ini sangatlah strategis dalam manajemen pendidikan, khususnya penerapan IT dalam manajemen pendidikan. Dapodik ini digunakan untuk menjaring semua data terkait data kelembagaan, data kurikulum sekolah, data siswa, data guru dan karyawan, serta data sarana dan prasarana setiap sekolah di seluruh Indonesia, bahkan hingga sekolah-sekolah Indonesia yang berada di luar negeri. Selain itu, fungsi dari aplikasi Dapodik ini sangatlah esensi, di mana Dapodik ini digunakan sebagai sarana untuk menerima bantuan seperti dana BOS, kemudian ada juga tunjangan guru-guru ya. Serta ya, seperti yang kita ketahui bahwa di sini kita juga akan diarahkan nanti, di mana di sini ada pengajuan data perpal ya, verifikasi dan validasi nomor unik pendidik ya, atau yang bisa kita sebut dengan NUPTK. Kemudian di sini ada juga tepat ya, kita mendapatkan nomor induk siswa nasional NISN ya. Untuk dapat menggunakan aplikasi Dapodik ini, teman-teman, maka yang harus dilihat adalah spesifikasi laptop dan komputer yang digunakan untuk menjalankan aplikasi Dapodik ini. Adapun yang harus dilihat adalah yang pertama, memorinya itu harus standar 4 GB, kemudian hard drive-nya itu harus 120 GB sampai dengan 500 GB. Selanjutnya didukung dengan sistem operasi Windows 10. Aplikasi terpasang peramban web seperti Google Chrome, Mozilla Firefox ya. Jadi aplikasi ini dapat digunakan secara offline dan offline tentunya. Maka aplikasi ini harus didukung dengan perambat web seperti Google Chrome dan Mozilla Firefox. Kemudian adapun untuk teknis penggunaan aplikasi Dapodik ini sendiri, teman-teman harus meminta kode registrasi dan akun dari petugas pendataan di Dinas Pendidikan. Kemudian setelah itu teman-teman dapat mengunduh aplikasi Dapodik ini di situs
data kemendikbud.go.id atau unduhan, nanti teman-teman akan dihadapkan dengan dua tampilan, yakni ada aplikasi Dapodik untuk SD, SMP, SMA, dan tentunya ada data Dapodik untuk SMK. Jadi terpisah nanti Dapodik SMA dan SMK, sehingga nanti setelah teman-teman menemukannya di situs tersebut, teman-teman dapat mengunduh dan melakukan installer ya. Selanjutnya yang harus diperhatikan adalah nanti teman-teman harus melakukan prefill terlebih dahulu untuk mengunduh data-data yang sudah ada sebelumnya, sehingga dengan mudah data-data tersebut dapat ditampilkan kembali di aplikasi Dapodik kita yang baru begitu. Nah, adapun itu teman-teman ya, untuk penggunaan aplikasi Dapodik ini sendiri, nanti setelah kita dapat membukanya, kita akan ditampilkan dengan menu yang sangat banyak sekali ya teman-teman. Ya, nanti akan muncul siapa nama operatornya, kemudian nanti teman-teman diminta untuk melakukan sinkronisasi data, sehingga nanti teman-teman akan dihadapkan dengan menu beranda, sekolah, Safpras, GTK, peserta didik, rombongan belajar, nilai, jadwal, validasi, tarik data, atau yang terakhir ada pusat unduhan. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pembahasan hasil investigasi penerapan IT dalam manajemen pendidikan pada aplikasi Dapodik di SMPIT GMC Puyuh. Dengan adanya aplikasi Dapodik ini, keamanan suatu data dapat terjaga. Aplikasi Dapodik ini sendiri merangkum semua data dalam pengelolaan sekolah, sehingga dapat memudahkan operator sekolah untuk mengentri data yang terbaru berdasarkan kondisi satuan pendidikan. Selain itu, aplikasi ini dapat memudahkan pendidik apabila ada di antara pendidik yang pindah home base atau tempat mengajar dari tempat sebelumnya, maka bisa ditarik ke tempat mengajar sekarang. Aplikasi ini merangkum seluruh data yang dapat menjadikan rujukan bagi pemerintah untuk memberikan dana operasional. Selain itu, aplikasi Dapodik ini memberikan kemudahan bagi guru-guru yang telah lama mengabdi untuk dapat terdaftar, sehingga memberikan manfaat kepadanya seperti pemberian tunjangan, BSU, dan lain-lainnya. Berikutnya, dengan adanya Dapodik ini dapat memberikan guru untuk mengembangkan keprofesiannya berkelanjutan yang disebut dengan SIM PKB. Adapun untuk kelebihan dan kekurangan dari penerapan IT aplikasi Dapodik di Satuan Pendidikan SMPIT GMC Puyuh adalah berdasarkan hasil wawancara dengan operator sekolah, bahwa kelebihan aplikasi Dapodik ini bisa memuat banyak data sekolah dan bisa digunakan antar sekolah kalau misalnya ada guru atau peserta didik yang pindah. Datanya tinggal ditarik saja tanpa harus mengisi ulang data siswa atau guru yang bersangkutan dari awal. Sedangkan untuk kekurangannya ya mungkin di jaringan harus kuat baru bisa melakukan sinkronisasi. Juga terkadang sering gangguan servernya, jadi waktu ada keperluan mendesak dan berkaitan dengan sistem yang sedang maintenance, jadi susah. Terakhir, sering update versi terbaru yang kadang karena update tersebut data di beberapa menu jadi invalid dan otomatis harus diisi lagi dari awal supaya semua data valid. Ya, berdasarkan hasil pemaparan dari aplikasi Dapodik ini, saya sendiri mengambil kesimpulan bahwa aplikasi Dapodik ini adalah aplikasi yang digunakan untuk satuan pendidikan dalam menginput suatu data, seperti misalnya verifikasi dan validasi data pendidik dan tenaga pendidikan, serta mendapatkan bantuan seperti dana BOS dan lain sebagainya. Adapun untuk saran, aplikasi ini adalah aplikasi Dapodik ini adalah aplikasi yang sentral, maka sebaiknya yang memegang kendali adalah operator yang handal dalam IT dan pengelolaan data. Ini saja yang dapat saya sampaikan dari penerapan IT dalam manajemen pendidikan, khususnya pada aplikasi Dapodik. Sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa kembali di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.